Oke, sahabat excellent, kembali bersama saya Rudy Lim dalam program Personal Breakthrough with Rudy Lim. Ya. Oke, dan seru sekali kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menyeimbangkan hidup kita. Yaitu tadi kita sudah belajar adalah bagaimana kita seimbangkan per 2 minggu. Temponya 2 minggu, jadi nggak boleh terlalu panjang. Kalau di luar 2 minggu kadang kita sibuk sekali, itu susah atur waktu. Jadi kadang misalnya ujian itu kadang juga 2 minggu. Nah, habis ujian kita mulai seimbangkan bagian yang lain. Jadi sebenarnya tidak perlu korbankan, tapi lebih ke prioritas. Ya, contoh, kita kerja terus menerus tanpa ada waktu bersosialisasi sama teman, itu juga nggak bagus. Nanti jadi kuper, nggak ada informasi dan sebagainya, monoton, akhirnya stres. Nah, kita sekali-kali bisa hangout dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau setiap hari hangout, ya nggak ada sesuatu yang penting yang kita lakukan. Jadi harus seimbang. Nah, juga harus ke gereja, tapi jangan juga tiap hari ke gereja. Nah, kadang ada orang yang mencari tanda kutip, kadang dia nggak lakukan apa-apa, jadi supaya ada kegiatan dia ke situ aja, itu juga nggak bagus. Jadi kita harus fokus sama hidup kita. Bagaimana sama-sama manusia sama-sama punya waktu 24 jam, kenapa ada yang bisa sukses, ada yang biasa-biasa saja, bedanya di situ, yaitu prioritas hidup mereka. Ya, dan kalau kita bisa seimbang, itu alangkah luar biasanya. Finansial kita oke, kesehatan oke, pergaulannya bagus, dan semuanya bagus, segi finansial dan sebagainya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nama saya Anggit, ya. Umurnya 20 tahun. Saya ingin bertanya, Pak, banyak orang sukses itu sering berpikir out of the box. Ya. Artinya adalah mencari peluang di saat di suatu kondisi ya, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih kita keluar dari zona nyaman kita? Ya. Terkadang orang-orang tuh berpikir, kita udah sukses lah, Ya. jadi udah mendingan gak usah cari nyaman. tantangan deh daripada kita malah jadi salah kan, Pak. Ya. Jadi gimana sih, Pak, kira-kira cara kita berpikir zona nyamannya tidak bagaimana berpikir ya, out of the box gitu ya. Oke. Satu pertanyaan yang bagus, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kalau mau sukses ya hindari zona nyaman. Kita nggak bisa tetap di satu tempat yang merasa kita udah sukses, atau kadang kita selalu membahas kesuksesan kita masa lalu. Jadi hidup kita selalu harus move on ya. Nah, cara untuk keluar dari zona nyaman kita adalah kita harus punya satu target yang lebih besar. Selalu punya satu challenge yang lebih baru, lebih besar dalam hal apapun. Ya, dalam hal penampilan, dalam hal penghasilan. Misalnya contoh, penghasilan saya selama ini 10 juta. Kita challenge diri kita bagaimana supaya saya bisa punya penghasilan 20 juta. Ketika challenge kita berubah, target kita berubah, maka hasilnya, cara kerja kita akan berubah. Kita akan lebih kreatif dan sebagainya. Kita akan mulai nggak nyaman. Jadi kalau 20 juta itu masuk ke dalam pikiran kita mulai nggak nyaman. Kita mulai mencari tahu apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Jadi misalnya selama ini berat saya misalnya 76, saya mau 70, caranya bagaimana? Nggak mungkin dengan pola yang sama terus bisa turun, nggak mungkin. Jadi harus olahraga, harus fitness dan sebagainya. Nah, kalau malas fitness kan kadang misalnya contoh, rencana hari ini mau fitness, tapi karena cuacanya kayaknya kurang mendukung, sebentar lagi udah mau hujan dan sebagainya, akhirnya pikir nggak usah lah, di rumah posisi nyaman nih, nonton TV, bagus lagi. Itu kan zona nyaman ya. Nah, bagaimana keluar dari zona nyaman tadi adalah kita punya target yang jelas. Ingatkan diri sendiri, mau 70 nggak? Nah, ketika ingat 70, idealnya seperti apa, pakai bajunya kayak gimana, kalau ketemu teman, orang lihat kita bagaimana, langsung mendadak, kalau kita udah termotivasi, kita keluar. Mau pakai payung, mau pakai apa, pergi fitness. Seperti itu, contohnya seperti itu. Termasuk banyak hal, banyak area dalam hidup kita. Jadi, tentukan satu challenge, satu tantangan baru, dan ingat persis apa yang kita inginkan. Itu akan mendrive kita untuk keluar dari zona nyaman. Dan buatlah sebuah kebiasaan kalau kita mau sukses. Satu quote untuk pribadi adalah jangan mau selalu di zona nyaman. Jadi selalu buat sesuatu yang beda, yang baru, yang challenge. Jadi kalau kita dikasih sebuah tantangan, jangan pikir saya nggak bisa, saya nggak pernah dan sebagainya. Tapi coba lakukan. Oke? Ya, semoga menjawab ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nggak, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan mungkin? Ya. Ada? Ada? Oke, ya. Jadi boleh kita simpulkan sedikit adalah tadi kita sudah sharing banyak sekali, di mana untuk sukses kita harus pertama buat pilihan. Jadi hidup kita adalah pilihan, mau sukses, mau kaya, mau bahagia, mau sehat dan sebagainya, itu adalah pilihan kita. Kita buat satu pilihan, dan ketika kalau kita sudah memilih, berarti kita sudah membuat sebuah keputusan.
apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini adalah berdasarkan pilihan kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Contoh, Anda kuliah di mana, Anda tinggal di mana, Anda punya pasangan siapa, married dengan siapa, tinggal di kota mana, itu semua pilihan kita. Setuju nggak? Coba Anda pikirkan. Ya, contoh, hari ini Anda semua datang ke sini, pikir dulu, pilih dulu, baru datang, atau datang dulu, baru pikir. Ya, pikir dulu mau datang ke sini baru datang. Nggak mungkin Anda ada yang tiba-tiba duduk di sini baru sadar, kenapa saya di sini? Ya, itu Anda dihipnosis. Oke. So, Anda pikir dulu. Sama seperti hidup kita. Sadar atau tidak sadar, kita pilih atau mungkin dipilih oleh orang tua atau pasangan kita atau siapapun. Nah, berarti masa depan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu tergantung keputusan kita hari ini, pilihan kita hari ini. So, berani buat sebuah pilihan yang tegas untuk hidup sukses, sehat, kaya dan bahagia. Nah, kalau Anda sudah memilih, contoh saya memilih untuk jadi orang sukses, berarti harusnya Anda punya perasaan, punya aura, punya feeling yang berbeda. Kenapa? Karena Anda pasti jadi orang sukses, setuju? Karena itu Anda sudah memilih. Nah, contoh, Anda mau punya penghasilan 100 juta per bulan, contohnya anak muda, ya, yang masih kuliah dan sebagainya. Nah, kalau Anda memilih penghasilan 100 juta per bulan, walaupun saat ini belum, berarti setiap hari Anda sebenarnya semakin dekat dengan target Anda, semakin dekat. Jadi ada orang lucu, kadang punya target baru dia semangat, tapi nanti balik lagi nggak semangat atau dengan cara lama, nggak kreatif dan sebagainya, malas dan sebagainya, itu dia nggak on the way menuju target dia. Kalau kita yakin setiap hari semakin dekat dengan target kita, maka harusnya lebih semangat nggak? Contoh, saya pergi fitness 76 ya, supaya berdiri supaya lebih semangat. 76, saya pergi fitness, saya timbang kan, 75, berarti semakin dekat kan? Semakin dekat dengan 70. Mestinya semakin rajin fitness nggak? Atau ya istirahat 2 minggu lagi lah baru fitness. Nggak mungkin, nanti pasti naik turun. Jadi kalau Anda yakin Anda mau sukses, berarti Anda setiap hari semakin dekat menuju impian Anda. Lebih semangat nggak? Ya, mungkin di perjalanan teman Anda tanya, yang tadi lingkungan tanya, bro, siapa nama Anda? Kamu mau sukses kan? Udah sukses belum? Seringkali orang tanya begitu kan, udah sukses belum? Jawaban Anda sebenarnya sangat gampang, yaitu on the way. Bisa? Jawabannya apa? On the way. Jadi jangan pedulikan, jangan perlu jelasin ke mereka apa, karena kadang mereka nggak mau ngerti. Jadi misalnya contoh, mau beli mobil mewah, mau bayar uang kuliah sendiri, mau mandiri, kadang teman kita tantang kita. Kamu udah capai belum? Udah sampai mana? Jawabannya? On the way. Ya, bercanda aja dengan dia, on the way. Nah, Anda semakin dekat dengan target Anda, harusnya semakin semangat. Itu yang paling penting. Dan yang terpenting adalah selalu maksimalkan diri Anda, istilahnya adalah sempurnakan diri kita. Jadi saya punya satu definisi sukses, itu adalah sebuah proses penyempurnaan diri kita terhadap pilihan kita. Jadi tadi kan kita sudah memilih mau capai apa. Nah, dalam proses ini kita harus sempurnakan diri kita. Baru kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Paham maksud saya? Jadi dalam proses ini jangan cuma proses aja, tapi sempurnakan diri terhadap pilihan kita untuk mencapai impian kita yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan tentunya itu akan sangat luar biasa. Nah, dalam proses perjalanan ada lika-liku, tantangan dan sebagainya, itu pasti ada. Saya tidak bicara ke Anda, sukses itu gampang, sukses itu mulus, no. Sukses itu penuh perjuangan, tantangan dan rintangan. Tetapi lewat semua proses tantangan rintangan itulah yang akan membentuk Anda menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Oke, sahabat excellent, semoga program ini bermanfaat dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Tetap bersama saya di Personal Breakthrough with Rudy Lim, hanya di TV Excellence. Strive for Excellence. Oke.